Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di pembelajaran fisika. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai usaha dan energi. Langsung saja, di sini kita mulai ya adik-adik. Nah, kita mulai dari pengertian dari energi dan pengertian dari usaha. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, bentuk energi ini sebenarnya tidak bisa kita lihat. Banyak energi dalam kehidupan sehari-hari, misalkan energi kalor, energi potensial, energi mungkin listrik ya. Tapi bentuknya kita tidak bisa melihat karena energi ini sebenarnya emang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Seperti cinta ya adik-adik. Oke, jangan baper ya. Lanjut ke pengertian usaha atau kerja. Di sini usaha atau kerja adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Nah, dalam materi usaha dan energi nanti ada beberapa sub yang akan kita pelajari. Di antaranya yang pertama di sini ada tentang usaha. Jadi usaha ini tadi artinya adalah kemampuan untuk membuat suatu benda itu bergerak. Kemudian subbab yang kedua ada tentang energi potensial. Jadi energi potensial ini adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya. Semakin besar kedudukannya, maka semakin besar energi yang dirasakan. Misalkan nih dek, kita bermain lompat-lompatan. Nah, kita lompat dari suatu panggung ya, panggung festival misalkan ke yang ketinggian ya, misalkan setengah meter aja. Maka nanti kita akan merasakan sedikit rasa sakit pada kaki kita. Tapi misalkan panggungnya itu diubah menjadi lebih tinggi, misalkan jadi 1,5 meter nih. Kalau kita jatuh itu akan terasa lebih sakit. Jadi intinya gini dek, kita itu tidak boleh mencintai seseorang setinggi-tinggi mungkin, karena nanti kalau jatuh akan semakin sakit. Oke, jangan baper ya. Oke, kita lanjutkan di sini subbab yang kedua yang akan kita pelajari nanti. Subbab yang ketiga ya adalah energi kinetik. Nah, energi kinetik ini energi yang dimiliki oleh suatu benda yang memiliki kecepatan atau bergerak dengan kecepatan tertentu. Semakin besar kecepatannya, semakin besar energi yang dirasakan. Nah, ini misalkan gini dek, kita sedang berjalan, terus tiba-tiba kaki kita tersandung, kemudian kita jatuh. Nah, itu kan ketika berjalan kemudian tersandung itu kan sedikit gitu ya, sedikit sakit. Tapi kalau kita sambil berlari dengan kecepatan tertentu, misalkan kalau tersandung itu akan lebih sakit. Semakin besar kecepatannya, semakin besar energi yang kita rasakan. Seperti itu ya. Kemudian yang subbab terakhir di sini ada tentang energi mekanik. Energi mekanik ini adalah jumlah total dari energi potensial dengan energi kinetik. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama ada tentang usaha. Usaha tadi adalah kemampuan untuk membuat benda bergerak. Rumus dari usaha adalah W sama dengan F dikalikan dengan S. W ini adalah usaha dengan satuan Joule, kemudian F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan dalam satuan meter. Nah, di sini yang perlu adik perhatikan, S ini yang digunakan adalah perpindahan yang sejajar dengan arah gayanya. Jadi nanti jika suatu saat adik menemukan perpindahan namun dia tidak sejajar dengan arah gayanya, maka kita tidak bisa gunakan S tersebut. Kemudian di sini terdapat materi tentang energi potensial. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, energi potensial itu adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukan atau posisi terhadap titik tertentu. Rumus untuk menentukan energi potensial atau EP adalah M dikalikan G dikalikan H. M ini adalah massa dengan satuan kilogram, G adalah gravitasi, biasanya kita gunakan 10 meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian dengan satuan meter. Kemudian energi kinetik,
Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kecepatan gerak benda. Rumus untuk menentukan energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. M ini adalah massa dengan satuan kilogram, kemudian V adalah kecepatan dengan satuan meter per second. EK ini adalah energi kinetik. Energi kinetik dan energi potensial memiliki satuan yang sama, yaitu joule. Kemudian di sini ada tentang hubungan usaha dan energi. Jadi usaha suatu gaya dapat merubah suatu energi suatu benda dan sebaliknya. Di sini usaha tersebut bisa menyebabkan perubahan ketinggian dan juga perubahan kecepatan. Jadi nanti bisa dituliskan di sini W itu sama dengan delta EP atau W sama dengan mg dalam kurung H2 dikurangi dengan H1. Kemudian W bisa juga sama dengan delta EK atau W ya, ini sebenarnya W itu sama dengan setengah M dalam kurung V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Jadi dengan persamaan ini kita bisa mencari baik ketinggian atau kecepatan ya jika diketahui usaha atau diketahui gaya dikalikan dengan perpindahan. Jadi nanti W di sini bisa kita ganti pakai F dikalikan dengan S. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke contoh soal yang pertama dari SBMPTN tahun 2013. Seseorang mendorong suatu beban dengan berat 200 Newton melalui bidang miring yang ketinggian ujung lintasannya adalah 1 meter. Jika gravitasinya adalah 10, maka usaha yang dilakukan orang itu adalah 100 Joule. Sebab dalam medan gravitasi bumi, usaha yang dilakukan untuk melawan gravitasi berubah menjadi energi potensial. Nah, kita gambar terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat bidang miring dengan ketinggian di sini adalah 1 meter. Nah, karena di sini diketahui ketinggian, maka untuk mencari W atau usaha bisa kita gunakan delta EP. Nah, dalam soal di situ diketahui benda beratnya adalah 200 Newton. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa W itu adalah M dikalikan dengan G. Jadi M kali G hasilnya adalah 200 Newton. Nah, kita langsung masuk ke rumus tentang usaha, yaitu W sama dengan delta EP. Kita masukkan EP itu rumusnya adalah mg dikalikan H. Jadi nanti W sama dengan M kali G. Jadi nanti H akhir dikurangi dengan H awal. H akhirnya adalah 1 meter. H awalnya adalah 0. Jadi nanti W sama dengan M kali G tadi adalah 200. Hanya adalah 1. Ya, 1 kurangi 0 ketemunya tetap 1. Berarti nanti usahanya adalah 200 Joule. Jadi pernyataan ini salah gitu ya. Sebab dalam medan gravitasi, usaha yang dilakukan untuk melawan gaya gravitasi itu berubah menjadi energi potensial. Benar ya? Jadi sebab ini menyatakan rumusan W sama dengan delta EP. Jadi pernyataan salah, namun sebabnya benar itu kita pilih option yang D. Selanjutnya, contoh soal kedua dari UM-UGM tahun 2016. Benda bermassa 2 kg dari keadaan diam dipercepat oleh gaya konstan sebesar 2 Newton. Berapa waktu yang diperlukan gaya tersebut sehingga benda dapat bergerak dengan tenaga kinetik 100 Joule. Jadi di sini diketahui benda ini memiliki massa 2 kg. Mula-mula keadaannya diam, jadi V0-nya sama dengan 0, dipercepat dengan gaya konstan sama dengan 2 Newton. Nah, dari F dan M ini sebenarnya kita bisa mencari percepatan benda, yaitu F dibagi dengan M. Jadi nanti 2 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 1 meter per second kuadrat. Jika di sini tenaga kinetik, jadi maksudnya ini adalah W-nya. W-nya adalah 100 Joule. Yang ditanyakan berapa waktu yang dibutuhkan
untuk gaya tersebut sehingga benda bergerak dengan tenaga kinetiknya adalah 100 Joule. Nah, kita gunakan di sini W sama dengan F dikalikan dengan S. F-nya adalah gaya, kemudian S adalah perpindahan. W-nya sudah diketahui yaitu 100, kemudian F-nya sudah diketahui juga 2. S-nya kita gunakan persamaan GLBB dipercepat yaitu V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Jadi 100 dibagi 2 dulu, hasilnya adalah 50 sama dengan V0-nya adalah 0. Jadi kita tulis di sini 0 karena 0 dikalikan dengan T hasilnya juga 0. Ditambah setengah A-nya tadi adalah 1 dikalikan dengan T kuadrat. Jadi nanti 50 sama dengan setengah T kuadrat. 50 dikali 2 hasilnya adalah 100. 100 sama dengan T kuadrat. T sama dengan 10 second. Jawabannya adalah E. Kita lanjutkan ke contoh soal ketiga dari UPN Yogyakarta tahun 2016. Sebuah benda berada pada jarak 200 meter di depan sebuah mobil bermassa 600 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Agar tepat berhenti sebelum mengenai benda tersebut, maka mobil harus direm dengan gaya sebesar. Nah, di sini diketahui bahwa perpindahan mobil adalah 200 meter. Kemudian mula-mula mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Kemudian nanti dia akan berhenti, maka VT saya tulis di sini sama dengan 0. Massa mobil adalah 600 kg. Berapa gaya yang diperlukan agar mobil tersebut berhenti? Kita gunakan persamaan W sama dengan delta EK. Di mana W ini atau usaha bisa kita jabarkan menjadi F dikalikan S. Kita gunakan delta EK karena pada soal ini diketahui kecepatan. Nah, kita jabarkan delta EK-nya menjadi setengah M V akhir kuadrat dikurangin V awal. Nah, F-nya ini yang ditanyakan, kemudian S-nya adalah 200 sama dengan setengah. Masanya adalah 600. Oke, VT A0, kemudian V0-nya adalah 20 kuadrat, 400. Jadi nanti di sini dicoret dulu 300. F-nya sama dengan 1,5 dikalikan dengan min 400. Jawabannya adalah min 600 Newton. Nah, kita pilih yang B. Namun kalau adik pengen tahu ya kenapa ini min, jadi gaya itu adalah besaran vektor. Jadi tanda min ini artinya bahwa gaya tersebut berlawanan dengan arah gerak benda. Oke. Selanjutnya, energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah antara energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa energi pada sistem yang terisolasi selalu konstan, maka EM1 sama dengan EM2. EM ini jika dijabarkan ya bisa menjadi EP1 ditambah dengan EK1. EM2 bisa dijabarkan menjadi EP2 ditambah dengan EK2 atau MGH1 ditambah dengan setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah dengan setengah MV2 kuadrat. Jadi di sini yang dimaksud dengan sistem terisolasi ya. Jadi diusahakan sebisa mungkin pada benda tersebut tidak terdapat gaya lain. Misalkan tidak terdapat gaya gesekan seperti itu. Contoh soal yang keempat tentang energi mekanik dari SBMPTN tahun 2016. Sebuah bola bermassa disimbolkan M besar dilepaskan dari ketinggian H dari permukaan tanah. Jika laju bola sesaat sebelum mencapai tanah adalah V, maka selama pergerakan bola, yang pertama, apakah terjadi perubahan energi kinetik sebesar MGH? Yang kedua, tidak terjadi perubahan energi mekanik. Yang ketiga, terjadi perubahan energi potensial sebesar min setengah MV kuadrat. Dan yang keempat, gravitasi tidak melakukan usaha pada bola. Kita gambar terlebih dahulu pergerakan bola, yaitu mula-mula dia berada pada ketinggian H di atas permukaan tanah.
Kemudian dia menyentuh tanah dengan kecepatan V. Jadi di sini saya tuliskan V1 sama dengan 0. Jadi karena dilepaskan, maka kita anggap kecepatan awalnya adalah 0. Kemudian tinggi awalnya adalah H. Saat mencapai permukaan tanah, kecepatannya menjadi V, kemudian ketinggiannya sama dengan 0. Nah, pada sistem yang tertutup atau kita anggap di sini tidak terdapat gaya gesekan yang berarti, maka terjadi kekekalan energi mekanik. Jadi EM di tempat 1 akan sama dengan EM di tempat 2. Jadi untuk pernyataan 2 ini benar. Oke, kita lanjutkan di sini. EM itu rumusnya adalah EP ditambah dengan EK sama dengan EP ditambah dengan EK. Kita jabarkan EP-nya MG H1 ditambah EK1 sama dengan EP2 MG H2 ditambah dengan EK2. Jadi nanti di sini perubahan EK-nya menjadi MG, H1-nya adalah H. Kemudian H2-nya adalah 0. Ya, jadi nanti MGH dikurangin 0 sama dengan EK2 dikurangin dengan EK1. Perubahan energi kinetiknya menjadi sama dengan plus MGH. Jadi pernyataan pertama ini benar. Kemudian kita coba untuk pernyataan ketiganya dengan rumus yang sama. EM1 sama dengan EM2. Oke, EM itu adalah EP ditambah dengan EK. EP ditambah dengan EK. Namun kali ini yang kita ubah adalah EK-nya. Oke, jadi nanti EP-nya tetap. Di sini EP1 ditambah EK1 adalah setengah MV kuadrat. Karena di sini kecepatan awalnya adalah 0 ya. Maka nanti saya langsung saja saya tulis di sini EK-nya 0. Sama dengan EP2 ditambah dengan EK2 adalah setengah M V kuadrat. Pindah ruas 0 dikurangin setengah M V kuadrat sama dengan EP2 dikurangin dengan EP1. Jadi nanti delta EP sama dengan min setengah M, V2 nya adalah V setengah MV kuadrat jadinya. Pernyataan yang ketiga ini benar. Kemudian yang keempat, gravitasi tidak melakukan usaha pada bola. Ini sebenarnya salah ya. Oke, jadi harusnya gaya gravitasi melakukan usaha pada bola karena bola ini berpindah ya dari atas menuju ke bawah ini karena adanya gaya gravitasi. Jadi pernyataan yang benar hanya 1, 2, dan 3. Kita pilih option yang A.